Rasanya belum ada satu fakta yang terbaru sebelum kita menanti dilaksanakannya persidangan nanti dirasa perlu dan untuk disampaikan seluas-luasnya, maka hal tersebut akan dibuka nanti. Bahwa adanya sebuah pengkondisian untuk memutarbalikkan asumsi dari masyarakat. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. 2 minggu kebelakang ini kita disibukkan oleh 2 kasus besar, at least untuk netizen yang bermukim di negara YouTubenesia ini, yaitu 1 kasus pesulap merah dan Gus Samsudin yang juga saya bahas di konten-konten saya, dan 1 lagi tentu saja polisi tembak polisi yang seharusnya sudah direvisi judulnya, yaitu menjadi pelecehan seksual. Sudah direvisi lagi karena sudah ditarik dan di SP3-kan. Jika ternyata membahas tentang polisi tembak polisi ini, rasanya belum ada satu fakta yang terbaru sebelum kita menanti dilaksanakannya persidangan nanti. Dan jika kalian ingin mengikuti, ada banyak sekali bahasan di luar sana. Bahkan tidak tanggung-tanggung YouTuber besar seperti Deddy Corbuzier hingga Nancy Judge sekalipun, yang saya seringnya menonton Nancy Judge ini mengupas sebuah kasus yang sudah selesai, tapi kali ini dia mengupas kasus yang sedang ongoing. Ya, sebenarnya Subang juga dibahas ya. Yang artinya kalau ingin mencari informasi itu sudah ada di mana-mana. Tetapi saya pikir masih jarang yang melihat kasus ini dari sebuah hal yang diduga adalah sebuah kejahatan kemanusiaan, yaitu bagaimana jika nanti terbukti. Karena saat delik pelecehan seksual ini tadi dibatalkan, maka di saat itu juga kita akan tahu bahwa pelecehan seksual itu kemungkinan juga tidak ada. Dan jika pelecehan seksual itu tidak ada, artinya diduga ada pemufakatan untuk membentuk opini masyarakat menggunakan sesuatu yang sangat-sangat powerful, yaitu isu tentang pelecehan seksual. Apalagi jika sebelum kasus ini bergulir dan mulai terbuka, kita ditunjukkan dengan adegan tangisan yang entah ini memang sengaja disebarkan di media sosial atau tidak, yang saat ini kita ketahui dilakukan oleh seseorang yang menjadi tersangka utama dalam kasus ini. Dan saya kira ini harusnya mendapatkan sebuah sorotan yang harusnya tidak kalah besar. Karena jika memang itu terjadi, maka ini adalah sesuatu yang jahat sekali, menggunakan isu pelecehan seksual yang sebenarnya tidak pernah ada, yang dipergunakan dengan tujuan yang lainnya. Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu yang saya pegang ini. Ini adalah sesuatu yang jika ini diduga dan ternyata benar adanya, adalah satu hal yang jahat untuk menutupi keadilan, menutupi tindak kejahatan, dan membelokkan asumsi orang dengan sesuatu yang sangat fragile, sangat-sangat ringkih dan rapuh di mata masyarakat. Jika hal ini disematkan, otomatis orang yang menjadi objek ini akan langsung menjadi seseorang yang bersalah, dan orang yang menjadi subjek ini akan mendapatkan seakan-akan perlindungan dari masyarakat. Dan saya akan tutup nanti dengan mengapa ini sangat kejam. Apa yang dituduhkan artinya jika ternyata apa yang dilaporkan itu tidak ada, maka ada sebuah hal, keputusan yang memang dibuat, perencanaan untuk melakukan hal ini. Dan rupanya hal tersebut juga diakui oleh Pak Mahfud MD tentang adanya hal tersebut dalam podcastnya bersama dengan Master Deddy Corbuzier di Close the Door, bahwa ada dugaan jika ternyata tuduhan pelecehan seksual itu tidak pernah ada, maka ini adalah fitnah yang sangat keji kepada seseorang yang dibunuh dan sudah meninggal dunia. Dan lebih daripada itu, ini menghancurkan reputasi keluarga dan tentu saja reputasi dari instansi kepolisian Republik Indonesia secara menyeluruh. Pak Mahfud MD di sini sebagai Menko Polhukam tidak ingin mencampuri urusan-urusan yang bersifat pro justisia, tetapi beliau mewakili pemerintah berusaha untuk mengawal agar upaya-upaya untuk memecahkan kasus ini jika ternyata memungkinkan atau diduga adanya rekayasa dari orang-orang yang berpengaruh dan kuat di sini, itu akan bisa dibatalkan atau dihindari. Sesuatu yang sangat melukai nurani kita, dan kita harapkan hal ini segera dilakukan sebuah perombakan adalah saat begitu percayanya Kompolnas di sini menerima berita yang disampaikan oleh Polres Jakarta Selatan dan orang-orang yang memang ditanya begitu saja dan mengumumkannya kepada publik. Dimana walaupun ini adalah satu hal yang memang secara etis dan juga rantai komando memang harus dilakukan, tetapi lebih daripada itu, bagaimana ternyata dugaan atas rekayasa kasus ini tadi untuk membuat satu hal yang sangat-sangat dipercaya ini ternyata sempat hampir berhasil menipu kita dengan adanya
adanya kronologi pelecehan seksual, tembak-menembak, dan usaha untuk menutup peti jenazah agar tidak dilakukan autopsi yang berikutnya. Nah, maka daripada itu, disinilah kita melihat bahwa pemerintah ternyata tidak tinggal diam dan mendengarkan permintaan dari para netizen atau masyarakat untuk berusaha mengecek fakta yang ada yang ini dinilai tidak rasional. Sehingga di saat kita merasa kecewa, masih ada harapan dari pemerintah untuk menguak hal ini seluas-luasnya. Seperti yang kita ketahui, memang akan mudah kasus ini dan harusnya bisa diselesaikan di tingkat polsek sekalipun. Tetapi karena ini terjadi di rumah seorang jenderal polisi dan melibatkan orang-orang yang penting yang dalam kedudukannya, jika ternyata kalian semua tidak mengetahui, ini menyimpan banyak sekali informasi-informasi rahasia dan sangat-sangat sensitif. Karena Kadif Propam adalah salah satu divisi yang bertugas menjaga kedisiplinan interanggota yang ada di Kepolisian Republik Indonesia, yang artinya melihat ketidakrunutan fakta dan bagaimana kedudukan serta jabatan orang-orang yang terlibat di sini sangat mungkin untuk bisa mencampuri dan merekayasa bukti yang ada. Maka dengan tegas pemerintah meminta untuk segera merubah perspektifnya, mengesampingkan dulu dugaan pelecehan seksual dan mencoba untuk menelusuri teori-teori yang lainnya. Dan ternyata setelah kita meminggirkan sesuatu yang sangat sensitif ini tadi, maka pintu kebenaran terus kemudian menjadi terbuka. Saya tahu bahwa pelecehan seksual, terutama kepada wanita, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat sensitif dan otomatis akan menimbulkan rasa emosi yang sangat-sangat besar. Dan biasanya dari emosi tersebut, maka logika kita tidak akan bisa dipergunakan. Untuk hal yang satu ini kebetulan saya mengawal kasus yang serupa tapi tak sama. Jika ternyata kalian subscriber saya, mungkin kalian akan tahu kasus apa yang saya maksud. Bahkan adanya sebuah stigma di masyarakat bahwa hasil autopsi itu tidak boleh dibuka seterang-terangnya kepada masyarakat. Maka Pak Mahfud MD di sini mengatakan bahwa hal tersebut adalah tidak benar. Bahwa hal itu hanya akan terjadi jika pengadilan melalui hakim menginginkan hal tersebut tidak untuk dibagikan. Tetapi jika ternyata hal tersebut dirasa perlu dan untuk disampaikan seluas-luasnya, maka hal tersebut akan dibuka nanti. Dan untuk motif pun, saya melihat bahwa motif ini akan terbuka seluas-luasnya. Mengapa? Karena jika ini tidak dibuka, akan timbul banyak sekali mispersepsi, asumsi, dan juga bola liar yang akan bergelinding ke sana kemari dan akan membakar kita semua. Dan kita akan menanti bahwa hasil otopsi nanti pasti akan dibuka, dan ini terjadi salah satunya adalah karena dukungan dari pemerintah dan presiden kita Pak Jokowi. Dan kita tahu bahwa dua dari tersangka yang merupakan aktor utama ini diketahui dari cerita yang saat ini ada, bagaimana mantan pengacara dari Baradae yang mengatakan bahkan detail bagaimana Baradae ini diduga menembak Brigadir J dengan posisi Brigadir J yang melipat tangannya ke atas seperti seorang yang baru ditahan. Dan bagaimana ex-Kadif Propam ini memerintahkan untuk menembak bahkan katanya ini 3 kali pada Brigadir J yang tidak berdaya. Dan terus kemudian adanya dugaan merekayasa TKP dengan menembakkan pistol Brigadir J seakan-akan terjadi sebuah peristiwa tembak-menembak. Maka melihat bagaimana kasus ini di staging dan bagaimana banyak sekali orang-orang yang terlibat yang sampai detik ini tercatat ada 31 petugas polisi yang diamankan, maka keputusan untuk menaruh mereka semua ini di Makobrimob adalah keputusan yang tepat dan benar adanya. Karena mereka melihat bahwa ini hanyalah akan berakhir dengan 2 skenario saja. 1, di mana semua akan terkuak seluas-luasnya, atau kedua, semua ini akan terkubur dan tidak akan pernah bisa terbuka lagi. Mengapa? Karena banyak sekali rahasia yang akan terbongkar jika ternyata salah satu tersangka ini akan merasa sakit hati dan ada ketakutan untuk bernyanyi nanti. Saya melihat bahwa banyak orang yang malam ini, besok malam, besok lusa, dan malam-malam yang berikutnya ini akan tidak bisa tidur nyenyak dibuatnya. Dan kita akan melihat bahwa sesungguhnya Baradae ini adalah yang paling ketakutan di sini. Karena dengan pangkat yang paling rendah dan dia mengetahui semua yang terjadi dan ikut melakukan eksekusi itu tadi, maka ditakutkan akan ada sebuah upaya penghilangan bukti yang
Jika ternyata ini buktinya ada di pikiran manusia, maka manusianya kan yang harus dihilangkan. Maka untuk menjaga ada peracunan terhadap makanan, AC yang juga akan diracun, dan hal-hal yang lainnya seperti orang yang terus kemudian datang katanya makanan ini dari keluarga, ini akan bisa dihindari dan diminimalisir kemungkinan untuk terjadinya. Dan ini adalah satu hal yang memang akhirnya dilakukan untuk menunjukkan komitmen Kepolisian Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Listio Sigit dan perintah langsung dari Bapak Jokowi untuk menguak ini seluas-luasnya. Bahkan seperti yang disampaikan oleh Bapak Mahfud MD bahwa adanya sebuah pengkondisian untuk memutarbalikkan asumsi dari masyarakat dengan mendatangi banyak orang dan menelpon orang-orang penting, menceritakan kejadian ini dengan versi mereka, pelecehan seksual tentu saja, dan bumbu tangisan yang memang jika itu tadi diramu dengan tepat, kita akan tahu bahwa kombinasi pelecehan seksual dan tangisan ini langsung akan menimbulkan tendensi terhadap masyarakat dan emosi yang tidak akan bisa dibendung lagi, yang mana sayangnya hal ini tidak dibarengi dengan sebuah runtutan kronologis yang tidak sesuai dengan ceritanya. Bahkan saya melihat ada sebuah komentar yang lucu yang mengatakan bahwa rasanya akan mustahil untuk menjebak para netizen yang dahulu ini waktu masih kecil mereka terbiasa untuk membaca komik detektif Conan yang berjilid-jilid. Itu kata mereka. Dan saya pikir ada benarnya. Sehingga yuk kita berhati-hati terhadap adanya jebakan psikologis yang melibatkan air mata. Isu-isu sensitif seperti pelecehan seksual. Karena ini adalah sesuatu yang sangat-sangat sakti mandraguna, menyihir perhatian kita dan terus kemudian mengesampingkan semua bukti-bukti yang tidak pernah ada. Maka bukan berarti kita harus tidak percaya, tetapi ada kalanya kita harus mencari bukti sebenar-benarnya sebelum kita menyematkan hal ini kepada siapapun yang akan kita tuduhkan nanti. Dan mari kita kawal ini semua sebaik-baiknya, karena jika hal ini memang terjadi, apa yang diduga sebagai sebuah upaya menutupi sebuah tindak kejahatan menggunakan sebuah isu sensitif, yaitu kekerasan seksual, dan dengan tebaran air mata di mana-mana, maka akan sangat berbahaya jika masyarakat nantinya menjadi trauma dan menjadi tidak percaya atas kasus yang benar-benar ada jika hal ini terjadi di masa depan nanti. Tentu kita masih ingat apa yang terjadi kepada Gofar Hilman, di mana meskipun sang wanita ini sudah meminta maaf, tapi masyarakat sudah kadung menyematkan hal tersebut. Dan saat itu terjadi dan dia mengatakan yang sebenarnya, bahkan si wanita pun ini tadi dianggap sudah dibayar dan memutarbalikan fakta. Memang ada benarnya jika ternyata kita sekarang ini berada di post-truth era, di mana kalian semua hanya ingin mendengarkan apa yang kalian ingin dengarkan saja. Tapi saya yakin bahwa kasus ini akan menjadi sebuah kotak Pandora yang akan membuka pintu-pintu dan kotak-kotak yang lainnya, yang mana jika ternyata kita berhasil untuk melewatinya, maka kita akan mempunyai sebuah instansi kepolisian yang akan menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Untuk kalian yang dibacakan kartunya, silakan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di konten berikutnya. Salam.